Halo, pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugiono, saya adalah CGP Angkatan 9, Kabupaten Batang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas di ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek percakapan kucing dengan alur tirta. Nah, adapun tujuan pembelajaran khusus dari praktek ini, yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan kucing tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Adapun tahap praktek kucing, yaitu setelah berlatih dengan rekan CGP, sekarang saatnya untuk mempraktekkan percakapan kucing dan memberikan refleksi mengenai praktek percakapan kucing yang telah dilakukan di dalam percakapan bersama fasilitator. Praktek percakapan kucing ini akan diamati oleh sesama CGP lainnya dan fasilitator. Nah, di sini yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, yaitu Mugiono, dan sebagai kunci yaitu Bapak Amirul Mukminin. Nah, untuk fasilitator yaitu Ibu Dr. Anda Munida MSI. Nah, mari kita simak video praktek kucing berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugiono. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kucing atau praktek kucing dengan Pak Amirul, di mana saya sebagai coach dan Pak Amirul sebagai kunci. Nah, di sini kita akan melakukan praktek kucing antara dua guru yang mengalami masalah tentang pembelajaran di sekolah. Nah, langsung saja di sini akan saya mulai. Silakan, Pak Irul. Ya, terima kasih Pak Mugiono. Kita langsung mulai Pak ya. Saya mengganti kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mugi, terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak, Pak. Apakah Pak Mugi tidak ada acara setelah ini, Pak? Kalau seandainya tidak ada acara, mohon untuk minta waktunya sedikit agar kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak. Terima kasih. Bisa, Pak ya? Ya, bisa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amirul, Pak silakan. Bisa ya, sekitar 10 atau 15 menit. Nah, apa nih yang Bapak ingin bicarakan siang ini? Sebenarnya sangat penting sekali, Pak. Ya, begini nih Pak. Kondisi sekarang ini, kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu. Karena jalan lingkarnya belum beres, Pak. Hal ini dampak dari bangunan bendungan. Karena jalan lingkar yang belum beres, apabila hujan menjadi berbahaya bagi anak-anak, Pak, untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat sekolah dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu. Ya Allah, saya jadi bingung nih Pak ya. Makanya saya ingin ngobrol dengan Pak Mugi pada siang ini. Maaf ya Pak, mengganggu waktu Bapak. Ya Pak, enggak apa-apa Pak. Yang memang karena ini sering hujan dan kalau kita lihat pembangunan bendung sangat berdampak sekali Pak. Jadi kalau ada trik yang lewat itu mereka bawa angkutan pasir atau mungkin tanah yang kadang membuat jalan itu tidak nyaman. Nah, takutnya di situ anak-anak bisa terpeleset saat mengendari motor gitu Pak. Oh begitu, jadi murid-murid Bapak enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan ya Pak. Selain itu ada lagi enggak Pak? Nah itu Pak, saya juga sebenarnya kepikiran Pak dengan hal-hal yang ada di dalam lingkungan kita ini Bapak. Semoga nantinya dengan apa saya yang ngobrol-ngobrol dengan jenengan ini kita punya solusi bareng-bareng Pak ya. Dan semoga bisa menjadikan anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Saat ini sekolah kami mencoba Pak dengan cara pembelajaran daring. Tapi kalau menurut saya masih kurang efektif Pak. Ada murid yang terkendala HP, sinyal
ataupun kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun drastis, Pak. Saya menjadi ada masalah-masalah yang timbul lagi, Bapak, dalam ini di sekolah saya. Karena dampak dari tadi awalnya masalah bendungan yang belum terselesaikan sampai sekarang ini, Pak. Oh, begitu ya, Pak Irul. Iya, Memang iya, kondisi bendungan ini belum bisa kita prediksi, dan kalau kita memaksakan daring pun kelihatannya banyak sekali anak-anak yang memiliki masalahnya masing-masing seperti NP, sinyal, dan kuota. iya betul. Menyebabkan motivasi belajar siswa itu sangat menurun drastis ya. Oh, begitu ya, Pak. Ya, kita Iya. cuma punya waktu pendek nih, Pak, dalam obrolan kali ini. Apa yang ingin Bapak dapatkan? Nah, karena itu loh Pak, karena yang saya ingin sekali bilang dengan murid-murid saya yang terkena dampak bendungan memiliki motivasi belajar yang tinggi, meskipun terkendala jalan lingkar yang belum usai. Mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Itu sangat besar Pak harapan saya. Dan saya pengen anak-anak saya terus bersemangat untuk belajar Pak, walaupun dengan daring. Nah, jadi mungkin Bapak yang sudah punya pengalaman di luar kota sana, punya cara-cara atau strategi-strategi tertentu untuk mengubah anak-anak saya biar punya keaktifan dan motivasi belajar yang tinggi dari Bapak. Itu Pak. Oh iya. Ya begitu Pak, kita sebagai seorang pengajar harus tetap punya solusi yang tepat ya Pak, agar anak-anak bisa tetap belajar dengan kondisi yang serba kekurangan. Nah, Iya. mungkin supaya murid Bapak tetap belajar, ya, walaupun dalam kondisi yang bangunan jalan yang kurang baik, ya, Bapak harus bisa mengusahakan di mana bisa belajar di rumah, gitu ya Pak? Iya Pak, benar Pak. Supaya motivasinya belajar tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman atas materi pembelajaran menjadi tertinggal, Pak, dari murid-murid yang lain saat pembelajaran secara daring. Karena dengan adanya daring, tersebut, maka mungkin dari anak-anak jadi berkurang Bapak, sehingga menurunkan minat, motivasi ataupun tingkat pembelajaran mereka, serta dengan pemahaman-pemahaman yang mereka hadapi mungkin tidak akan terlalu paham seperti kalau kita menjalankan dengan luring Bapak. Nah itu seperti itu Bapak. Oh ya, oke. Nah kalau dari pengamatan Bapak atau murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa Pak? Kadang kita sebagai seorang guru itu memiliki cara pandang yang berbeda Pak. Mungkin Pak Irul bisa menceritakan motivasi belajar yang baik itu yang seperti apa? Nah, murid yang memiliki motivasi untuk belajar secara daring apabila mereka aktif merespon video WhatsApp, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Tapi kadang-kadang Pak, apalagi kalau seandainya di pagi hari Pak, kadang-kadang banyak anak yang terlambat pada waktu daring Pak. Kemungkinan mereka ada yang ketiduran, kemungkinan dari mereka ada yang tugas-tugas yang belum mengerjakan, dan kemungkinan juga di antara mereka juga ada yang tidak menghadiri daring dengan alasan yang kurang masuk akal Pak. Hal tersebut adalah karena pembuatan bendungan tersebut menjadi motivasi anak menjadi semakin turun dan turun seperti itu Pak. Oke. Gitu ya Pak. Ya memang kalau kita melakukan pembelajaran secara daring itu banyak sekali kendalanya Pak. Terutama kalau saya ngajar sendiri secara daring banyak yang protes kuotanya habis, ya kadang alasannya juga tidak masuk akal Pak. Jadi ada kegiatan yang lain, ada les dan sebagainya. Padahal itu waktunya daring bagi mereka. Nah selain itu juga kadang mereka tidak merespon apa yang kita perintahkan di grup WhatsApp Pak. Itu yang sering saya alami, yang mungkin sama dengan Pak Irul di sekolah ya. Jadi
memang ada poin plus dan minusnya ketika kita belajar secara daring atau luring, Pak. Jadi kalau bagi saya memang ada beberapa metode atau model yang bisa kita gunakan agar mereka tetap bisa melakukan pembelajaran secara daring, Pak. Nah, Iya. kalau di rata-rata ada di angka berapa nih, Pak? Bingung untuk jawabnya ini. Apalagi ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya. Oh, gitu. Nggih. Oke, nah jadi ada 4 ciri ya: aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi, Pak. Yang idealnya itu seperti gitu ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Pak Irul yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi, Pak? Beragam sih Pak ya. Ya mungkin kalau saya lihat dari yang ada yang sregep ada, yang rajin ada, terus ada juga yang malas. Kalau seandainya di rata-rata mungkin nilai rata-ratanya 5 Pak. Bingung juga sih ya Pak ya. Tapi itu menurut saya ya 5 mungkin Bapak, seperti itu. Oh gitu ya, Pak. Iya. Posisinya ada di angka 5 ya, Pak. Kalau menurut Pak Irul, apa kendalanya sehingga ada di angka 5, Pak? Nah itu Pak, karena kadang-kadang faktor keluarga, kadang ada keluarga yang mungkin memperhatikan anak untuk belajar Pak ya. Ada yang mungkin dari orang tuanya kalau malam atau itu bekerja, jadi tidak bisa memperhatikan anaknya. Ada yang memang kesadaran dari keluarga tersebut kurang dalam pembelajaran. Ada dalam lingkungan juga Pak berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP tentang ekonomi Pak ya. Jadi kadang terkendala juga daerah rumahnya Pak, karena sinyalnya jelek. Terus yang tidak punya uang kan kalau ekonominya rendah kan kuotanya juga terbatas Pak. Nah banyak pokoknya Pak, beragam permasalahannya seperti itu Pak, contoh-contohnya. Oh ya, Pak Irul. Sama Iya. juga punya dengan sekolah saya, Pak. Banyak yang kendala ya, karena mungkin di lingkungan kita itu banyak yang orang tuanya guru, Pak ya. Jadi perhatian ke anaknya juga kurang, sehingga kalau kita pembelajaran secara daring itu kurang diperhatikan bapak ibunya kalau di rumah, Pak. Itu yang menjadi kendala utama dalam pembelajaran daring di sekolah. Nah, selain itu juga banyak orang tua yang ekonomi rendah sehingga mereka tidak punya HP, bahkan ada yang punya HP tapi tidak bisa beli kuota. Nah, itu yang mungkin jadi kendala yang sering saya temui di lapangan. Langsung refleksi. Ada refleksi. Kendala di sinyal ya, terutama untuk anak-anak kita yang bawahnya jauh dari kota, Pak. Nah, jadi banyak juga tantangannya ya. Betul. Oke. Nah, Bapak sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya, Pak. Kalau Pak Amirul ingin lihat berapa, Pak? Refleksi Bu, Nurul Izati refleksi. Dengan kondisi seperti ini, Pak, di angka 7 sudah baik, Pak. Karena memang kondisinya itu memang saya lihat ya, kalau anak-anaknya mungkin sudah maksimal tuh Pak, saya di angka 7 kayaknya, Pak. Oh gitu ya, Pak. Iya. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 itu, Pak? Sebenarnya itu juga yang saya pikirkan, Pak. Jadi apa namanya ya, kalau dari pengamatan Bapak, rencananya murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring ya. Bentuknya bisa kelompok di salah satu tempat. Sehingga kalau ada guru yang menemani, Pak, insya Allah untuk pembelajaran akan lebih maksimal dan anak-anak akan mudah dikondisikan serta termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Oh, perlu guru pendamping dan tempat ya? Iya Pak, betul sekali. Iya, karena guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah kemudian dikumpulkan di salah satu tempat. Bisa di balai desa atau sekolah dasar terdekat atau majelis taklim atau di mana aja Pak. Pokoknya di lingkungan yang luas.
Oh gitu ya. Yang Nggih. penting tempatnya nyaman ya Pak. Betul sekali. Mungkin yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Pak? Menurut Pak Irul? Ya kalau dilakukan yang dekat ini ya mungkin mengumpulkan guru-guru Pak untuk berkoordinasi dulu dan membahas guru pendamping belajar murid yang akan menjadi pendamping di dalam pembelajaran jarak jauh tersebut Pak, seperti itu. Oh iya, gitu ya Pak. Iya. Memang harus dimusyawarahkan dengan guru-guru yang lain Pak. Betul Terutama sekali Pak. mengkondisikan atau berkoordinasi membahas tentang pembelajaran jarak jauh ini. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa membuat sebuah solusi yang tepat, ya tidak hanya kita sendiri, tapi kita harus bisa merangkul guru-guru yang lain, bisa juga kita mengadakan MGMP ya antar, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif. Betul sekali Pak, nggih. Setuju sekali dengan saran Pak Mugi Pak ya. Jadi ya, nanti apalagi itu Pak. Jadi setelah itu saya akan mengelompokkan murid Pak yang terdampak bendungan sesuai dengan zonasi dan menghubungi kepala desa setempat agar mudah untuk berkoordinasi Pak. Seperti itu Bapak. Oh gitu, bagus sekali solusi dari Pak Irul ini, bisa nanti mengelompokkan murid dan kemudian bisa menghubungi kepala desa setempat ya untuk memberikan tempat yang layak dan bagaimana bisa mencari solusi bersama ya Pak. Nah Pak Irul, kapan hal tersebut bisa dilakukan Pak? Ya mungkin dalam minggu-minggu ini kali Pak ya. Seharusnya lebih cepat lebih baik Pak, harus kita lakukan ini karena kalau lebih cepat kan pembelajaran akan secara maksimal akan secara lebih cepat juga Pak nanti. Ya, Insya Allah. Karena kita sebagai guru harus cepat dan tanggap ya terhadap masalah-masalah yang ada, jadi semakin cepat itu semakin baik. Nah, kira-kira Pak Irul siapa yang dapat membantu Bapak ini? Ya pastinya para wali kelas dulu Pak yang akan saya koordinasi Pak, biar mereka bisa berkoordinasi dengan orang tua murid juga nanti. Oh begitu ya. Memang kita harus selain dengan pihak-pihak yang terkait seperti guru, kemudian masyarakat setempat, murid, kita juga perlu koordinasi dengan para wali kelas ya Pak ya. Betul sekali Pak. Bisa berjalan dengan lancar. Iya betul sekali Bapak. Nggih. Nah, ya kita ada di penghujung kucing nih Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan ini? Yang saya dapatkan dari obrolan ini ya, yang saya dapatkan pencerahan dari Bapak. Yang awalnya saya kebingungan Pak, harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak bendungan masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya menggunakan jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Ya. Oke, seperti itu Bapak. Oh gitu ya. Bagus sekali Pak Irul ya. Sama-sama. Semoga apa yang sudah menjadi solusi dari Pak Irul yang sudah sampaikan tadi bisa menjadi solusi yang tepat dan akhirnya anak-anak bisa semangat belajar dan bisa teratasi semua kendalanya. Nah, oke Pak, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin mendengar cerita Bapak lagi setelah koordinasi dengarkan sejat Bapak. Nggih, siap Bapak nggih. Terima kasih Pak Mugi nggih atas masukan-masukannya ya. Saya mohon izin pamit Pak ya. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman nggih. Terima kasih, sekian dulu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi diri latihan kucing yang sudah kita praktekkan. Yang pertama ada refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, di sini yang sudah baik dalam sesi percakapan adalah alur cerita yang sudah terlihat dan dijelaskan dengan baik. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian percakapan dalam bentuk komunikasi saat kucing sudah berjalan dengan baik, di mana kucing cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung. Menyampaikan permasalahan yang ada pada kucing, saya dapat menerima penyampaian dari kucing terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki di sini? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali permasalahan yang ada untuk mempermudah penyelesaiannya. Saya masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan berbobot yang mungkin mendorong kucing untuk bisa berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap
dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Nah, di sini yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing yang sudah dijadwalkan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses kucing bersama, melakukan diskusi dan kondisi mindfulness, dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan. Selain itu juga saya berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada kucing. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh kucing. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut adalah mempersiapkan diri untuk berpikir terbuka, rileks, dan terus belajar untuk memperbaiki pertanyaan yang bersifat menggali, selalu open mind dengan pemikiran orang lain, mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar kita, berupaya berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuliskan umpan balik dari Kuci Anda. Pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Nah, di situ jawabannya adalah saya merasa sangat senang dan termotivasi untuk terus meningkatkan potensi diri saya. Dengan adanya kegiatan kucing ini, saya belajar untuk bersifat terbuka dan dapat menghadapi masalah dengan penuh solusi yang didapat dari proses ini. Nah, itulah proses refleksinya. Nah, demikianlah praktek kucing hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.